Bab 151. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang, Wu Changkong, bagaimana kalau bergabung dengan Villa Badai kami? Kamu bisa beribadah langsung di bawah pintu pemimpin villa dan menjadi kekuatan utama Kekaisaran Lanxing di masa depan. Tetua Feng menasihati. Pada saat ini, Wakil Presiden dan Suzy dan Tetua Bai Qing juga berusaha sekuat tenaga untuk membawa Su Ling ke sekte mereka sendiri. Ketika ketiga orang itu berdebat, mereka berteriak keras dan mengguncang udara. Mereka hanya mendengar, Wu Changkong, jika kamu bersedia bergabung dengan keluarga kerajaan, kamu bisa langsung mengikutiku dan menjadi tangan kananku, bagaimana? Ketika mereka mendengar teriakan keras itu, mereka semua terkejut. Kemudian, sesosok tubuh ramping muncul di hadapan mereka. Sosok itu tampak sangat tampan. Dia sangat sombong, seolah-olah dia adalah raja di hari ke-9. Dia melayang di udara, menatap dingin ke arah Su Ling, dan berkata, jika kamu adalah tangan kananku, kamu akan memiliki segalanya di masa depan, termasuk kemuliaan, kekayaan, kekuasaan, dan wanita. Pangeran besar, ini adalah pangeran besar. Jika tidak terjadi apa-apa, dia akan menjadi kaisar Kekaisaran Lanxing di masa depan. Ya, memang benar Pangeran Agung. Lihat posturnya, itu benar-benar postur seorang raja. Konon pangeran tertua melangkah ke wilayah Tianwu. Awalnya aku tidak percaya, tapi sekarang aku melihatnya berjalan di langit. Pasti dia melangkah ke wilayah Tianwu. Tidak diragukan lagi, kemunculan Pangeran Agung Lian mengejutkan semua seniman bela diri di dekat Menara Suantian. Jika mereka bisa mengikuti Pangeran Agung, mereka akan menikmati kemuliaan dan kekayaan yang tak terbatas saat Pangeran Agung menjadi kaisar di masa depan. Dan betapa mulianya menjadi tangan kanan kaisar masa depan. Mengapa kamu tidak memiliki kesempatan yang bagus? Pada saat ini, orang-orang memandang Su Ling dengan iri. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah Su Ling berkata perlahan, terima kasih atas kebaikanmu, tetapi Wu Changkong tidak senang menikmatinya. Mohon maafkan aku. Hah. Mendengar kata-kata Su Ling, Pangeran Agung yang melayang di udara segera mengerutkan kening dan berkata dengan suara dingin, apakah kamu menolak undangan pangeran? Hehe, setiap orang punya aspirasinya sendiri. Mengapa Pangeran Agung harus memaksa orang lain untuk bersikap sulit? Pada saat ini, dan Suzy tiba-tiba melangkah maju dan berkata dengan senyum di wajahnya. Wakil Presiden dan, saya belum menyelidiki tanggung jawab Anda atas pembunuhan Sangguan. Hari ini, saya harus membawa Wu Changkong pergi. Mata pangeran itu dingin dan berkata dengan suara yang dalam. Orang ini tidak tahu apa yang baik atau buruk. Baru saja Pangeran Agung mengundangnya. Anda tahu, jika Anda mengikuti Pangeran Agung, begitu Pangeran Agung menjadi kaisar, Anda akan dapat duduk sebagai pangeran dan jenderal. Sungguh suatu kemuliaan. Ya, orang ini sama sekali tidak bisa melihat situasi saat ini. Bagaimana jika dia benar-benar kuat? Beranikah dia melawan Kekaisaran Lanxing? Semua seniman bela diri di sekitar menatap Su Ling dengan dingin. Dalam pandangan mereka, penolakan Su Ling terhadap undangan pangeran itu tidak baik. Bagaimanapun, Pangeran Agung adalah orang yang paling mungkin untuk menggantikan Kaisar Li dan menjadi kaisar berikutnya dari Kekaisaran Lanxing di Kekaisaran Lanxing. Wu Changkong, pangeran bertanya kepadamu lagi. Apakah kamu menolak pangeran? Pangeran Agung merendahkan diri, matanya sedingin es, menatap Su Ling dengan acuh tak acuh, dan bertanya. Setiap orang memiliki ambisinya sendiri, pangeran, mengapa memaksaku melakukan apa yang tidak ingin kulakukan? Su Ling tampak sangat bermartabat. Saat ini, matanya suram, menatap dingin ke arah pangeran dan berkata sambil tersenyum. Haha, Pangeran Agung mencibir, menguraikan senyum kejam di sudut mulutnya, dan berkata dengan dingin, karena kamu telah menolak pangeran, pangeran hanya bisa memberkatimu untuk hidup dengan baik. Kemudian pangeran meninggalkan Menara Suantian dengan dengungan dingin. Setelah pangeran pergi, Su Ling merasa lega, tetapi dia tahu bahwa kalimat terakhir yang diucapkan pangeran sebelum dia pergi jelas penuh dengan makna yang dalam. Hidup dengan baik, kalimat ini memiliki arti. Su Ling hampir yakin bahwa begitu dia meninggalkan kota Yangzhou, seseorang akan mengejarnya. Memikirkan hal ini, Su Ling mengerutkan kening dan merasa sangat berat. Wu Changkong, jika kamu bergabung dengan perguruan tinggi Danwu kami, aku dapat menjamin bahwa tidak ada yang dapat menyakitimu. Dan Suzy menyipitkan matanya dan bertanya. Dia mendengar ancaman tadi.
Pada saat ini, Tetua Baiking mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Wu Changkong, bergabunglah dengan Paviliun Raja Pedangku. Aku juga dapat meyakinkanmu bahwa tidak ada yang dapat menyakitimu. Tetua Feng mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Jelas, dia tidak bermaksud menyinggung keluarga kerajaan karena bakatnya. Bagaimanapun, meskipun jenius itu kuat, itu bukan ancaman jika belum tumbuh dewasa. Jelas tidak ada gunanya menyinggung keluarga kerajaan Kekaisaran Lanxing untuk orang-orang seperti itu. Kebaikanmu telah diterima oleh kepala perwira seni bela diri kami. Namun, baru saja, kamu telah mendengar apa yang dikatakan Pangeran Agung dengan sangat jelas. Aku tidak bisa melindungi diriku sendiri sekarang. Jika aku bisa bertahan hidup, aku akan pergi ke Paviliun Jianwang atau salah satu akademi Danwu dalam waktu 3 bulan. Su Ling tampak sangat dingin. Atas undangan baik dari Dan Suzy dan Tetua Baiking, dia masih tidak berniat untuk membuat keputusan sekarang. Bagaimanapun, identitas Wu Changkong awalnya adalah fiktif oleh Su Ling. Begitu terungkap, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Karena itu, Su Ling hanya bisa memilih untuk menundanya. Hehe, bagus. Kalau begitu, berhati-hatilah. Dan Suzy tampak serius selama beberapa menit, menatap Su Ling dengan sangat serius dan berkata. Penatua Baiking juga menatap Su Ling dengan saksama. Baiking tahu bahwa Su Ling baru saja mengatakan itu. Sebenarnya, dia tidak percaya bahwa Paviliun Jianwang bersedia menyinggung keluarga kerajaan Kekaisaran Lanxing untuknya. Oleh karena itu, Su Ling memutuskan untuk menghindari pengejaran sang pangeran sendirian. Sungguh semangat yang luar biasa. Saat itu, Penatua Baiking menatap Su Ling dengan ekspresi kagum. Wu Changkong, semoga perjalananmu menyenangkan. Penatua Baiking melengkungkan tangannya, matanya sangat tegas, dan berkata. Su Ling menatap Penatua Baiking dengan rasa terima kasih. Kemudian dia tidak ragu-ragu dan langsung meninggalkan Yangzhou. Setelah meninggalkan kota Yangzhou, Su Ling langsung menuju kota Xuanwu. Saat ini, masih ada sekitar 2 jam tersisa sebelum pil perubahan itu gagal. Dengan kata lain, Su Ling akan dikejar dan dibunuh oleh orang-orang dari Sekte Pangeran Besar dalam waktu 2 jam ini. Tidak lama setelah Su Ling meninggalkan kota Yangzhou, Han Ruxue keluar dari Menara Xuantian. Dia adalah seorang seniman bela diri di lantai 8. Dia jelas seorang pemimpin dalam hal bakat dan kekuatan. Yang Zhen dan yang lainnya telah menunggu di luar Menara Xuantian, menunggu semua orang di Menara Xuantian keluar. Ketika Han Ruxue keluar, Yang Zhen dan yang lainnya melangkah maju dengan cepat dan bertanya, "Gadis ini, apakah kamu melihat seorang pemuda tampan di dalam? Memegang pedang besi berkarat di tanganmu?" Hah! Han Ruxue tercengang dan menatap Yang Zhen. Dalam-dalam, secara alami, dia tahu bahwa remaja yang dikatakan Yang Zhen adalah Su Ling. Apa yang kau cari dari bocah itu? Han Ruxue mengerutkan kening dan bertanya. Gadis kecil, namaku Yang Wudi. Pemuda itu bernama Su Ling. Dia adalah temanku. Pada saat ini, Yang Wudi tampak mendesak dan bergegas maju untuk bertanya. Sejak tadi, para seniman bela diri yang telah memasuki Menara Xuantian telah keluar satu demi satu, tetapi Su Ling belum keluar, yang membuatnya sedikit khawatir tentang keselamatan Su Ling. Oh, begitu. Mendengar bahwa 2 orang di depannya adalah teman-teman Su Ling, Han Ruxue tersenyum dan berkata, aku juga teman Su Ling. Namun, aku berpisah dengannya ketika kami berada di lantai 8. Dia adalah satu-satunya yang memasuki lantai 9. Apa, maksudmu saudara Su telah memasuki lantai 9? Mendengar ini, Yang Wudi langsung gemetar, dan cahaya di matanya terus-menerus bergetar. Dia tidak percaya bahwa Su Ling telah naik ke lantai 9. Kau tahu, Menara Xuantian memiliki sejarah panjang. Dalam beberapa tahun terakhir, hanya San Guanyi yang telah memanjat Menara Xuantian. Namun, sekarang, ada Su Ling yang lain. Tidak mungkin, jika bajingan sialan itu telah mencapai puncak, mengapa dia belum keluar juga? Guo Ji agresif, dengan mata dingin, menatap Han Ruxue dengan tajam dan bertanya. Oh, Han Ruxue mencibir, menatap Guo Jia dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, Su Ling telah meninggalkan Menara Xuantian. Hah, mendengar kata-kata Han Ruxue, Guo Jiadun tercengang. Seketika, seluruh orang itu mengubah penampilannya dan tiba-tiba teringat Wu Changkong. Sialan, sialan, sialan. Pada saat itu, Guo Jia sangat marah, matanya merah, dan meraung, Wu Changkong itu adalah anjing sialan Su Ling.
Pada saat ini, Yang Zhen dan Yang Wudi juga bereaksi. Wu Changkong, yang sebelumnya menolak undangan Pangeran Agung, dibuat oleh Su Ling Yirong. Saudara Su, ini benar-benar luar biasa. Yang Wudi terkejut. Ya, bahkan aku tidak bisa melihatnya. Wu Changkong adalah Su Ling. Yang Zhen juga cukup terkejut dan berkata dengan senyum pahit. Kalian, Guo Jia menatap Yang Zhen dan Yang Wudi dengan galak dan berkata dengan suara yang kejam, tidak ada pertentangan antara keluarga Guo dan rumah penguasa kota. Setelah mengatakan itu, Guo Jia melambaikan tangannya dengan galak dan berkata dengan marah, kirim seseorang untuk segera menyusul. Aku harus membiarkan orang sialan itu, Su Ling, hancur berkeping-keping. Ya, semua seniman bela diri yang mengikuti Guo Jia tampak tercengang dan mengejar ke arah yang ditinggalkan Su Ling sebelumnya. Setelah Su Ling meninggalkan kota Yangzhou, dia berlari sepanjang jalan, ki misterius di tubuhnya terbakar hebat. Dia tidak berani berhenti begitu saja. Karena tadi, dia merasa ada 5 atau 6 petarung kuat di belakangnya. Apakah ini gaya kerajaan? Aku baru saja meninggalkan kota Yangzhou. Belum lama ini, mereka mengejarku, dan melihat momentum mereka jelas datang untuk membunuhku. Su Ling langsung mencibir. Dia baru saja menolak undangan Pangeran Agung. Pangeran Agung akan mengirim seseorang untuk menyingkirkannya. Sungguh orang yang kejam. Memikirkan hal ini, mata Su Ling tiba-tiba menjadi dingin dan berkata dengan suara yang dalam, karena kamu mengirim seseorang untuk membunuhku, aku yakin aku tidak akan membuat hidupmu lebih mudah. Su Ling, 30 meter di belakangmu, ada 6 seniman bela diri, 3 seni bela diri Yuan, 2 Zhenwu, dan 1 Zhenwu. Jika kamu terus seperti ini, kamu akan disusul oleh mereka. Tiba-tiba, kucing hitam yang berbaring di lautan amarah Su Ling mulai mengingatkannya. Yah, aku juga menyadarinya. Apakah kamu punya cara yang bagus untuk menyingkirkan mereka? Su Ling mengangguk sedikit. Dia hanya berjarak 100 km dari kota Xuanwu. Saat ini, dia berada di hutan lebat, penuh dengan pohon-pohon yang menjulang tinggi, tetapi dia sangat pintar dan berenang di hutan seperti ikan di air. Sulit untuk menyingkirkannya. Bagaimanapun, ada seorang prajurit Wuzong di alam Zhenwu di belakangnya. Kekuatannya jauh lebih tinggi darimu. Kucing hitam itu segera merendahkan suaranya dan berkata dengan dingin, cara terbaik adalah mencoba menyingkirkan mereka. Hah, Su Ling mengerutkan kening dan berkata, sulit. Sulit bagiku untuk berhadapan dengan 3 prajurit Zheoxiong di alam seni bela diri Yuan. Adapun 2 prajurit 3 kali lipat di alam Zhenwu dan 5 prajurit berat di alam Zhenwu, aku sama sekali bukan lawan mereka. Dan kekuatanmu, bahkan jika aku membunuh mereka setelah meminjamnya, akan membuatku langsung pingsan. Yah, kau benar. Apakah ada medan yang menguntungkan di sekitar sini yang dapat memisahkan mereka semua? Tanya kucing hitam itu. Ini antara kota Yangzhou dan kota Xuanwu. Aku ingat ada lembah Duanfeng di dekat sini. Lembah itu termasuk jurang. Ada banyak tiang batu di dalamnya. Tiang-tiang batu itu bisa dipisahkan dengan bantuan tiang-tiang batu itu. Su Ling berpikir dengan hati-hati dan menjawab. Baiklah. Kalau begitu pergilah ke sana. Kucing hitam itu menjadi bersemangat dan berkata, selama kita bisa memisahkannya, kita bisa menghancurkannya satu persatu. Mendengar ucapan itu, Su Ling mengangguk dan langsung melakukan langkah bintang. Kecepatannya tiba-tiba melonjak beberapa kali dan dengan cepat pergi ke lembah Duanfeng. Orang-orang yang mengikuti Su Ling tercengang ketika mereka melihat kecepatan Su Ling melonjak. Salah satu dari mereka bertanya, Tuan Si Feng, anak itu tiba-tiba berakselerasi. Pria parubaya yang disebut Tuan Si Feng memiliki pelipis putih dan mata dingin. Sebagai orang kuat di Zhenwu, dia pikir dia bisa dengan mudah membunuh Su Ling, tetapi yang mengejutkannya, gerakan tubuh Su Ling benar-benar misterius. Bahkan dia sulit untuk mengejarnya secara langsung. Sekarang, kecepatan Su Ling melonjak lagi. Dia bahkan lebih terkejut. Kejar! Pangeran Agung memiliki perintah untuk melihat mayatnya saat dia meninggal. Wu Changkong ini harus mati hari ini. Mata Si Feng tenggelam dan berkata dengan dingin. Ya, 5 seniman bela diri lainnya semuanya mendesak ki misterius di tubuh mereka. Kecepatan mereka tiba-tiba melonjak dan mengejar Su Ling. Jika aku bahkan tidak bisa membunuh pria berbobot 5 di alam Yuan Wu, aku tidak akan bisa mengangkat kepalaku di depan Pangeran Agung di masa depan. Mata Si Feng tajam dan berkata dengan suara rendah. Kemudian, dia tidak memiliki keraguan. Si menyebarkan kecepatannya dan mengejar Su Ling.
Setelah melemparkan langkah bintang, Su Ling secepat kilat. Setelah beberapa saat, dia melewati hutan dan sampai di dinding yang rusak. Tanpa berpikir, dia melompat langsung dari dinding yang rusak. Dalam proses jatuh, dia mengunci tangannya di batu yang menonjol dari dinding batu. Segera, Su Ling sampai di dasar dinding yang rusak. Di sini sangat sunyi, bahkan tidak ada jejak angin. Xiao Hei, kita sudah sampai. Ini lembah Duanfeng, kata Su Ling. Bagus, jawab kucing hitam itu. Kemudian dia meninggalkan Su Ling dan melompat ke bahu Su Ling. Medan di sini sangat bagus. Ada banyak tiang batu. Dengan mengandalkan tiang-tiang batu ini, kita pasti bisa memisahkan mereka. Selama kita bisa memisahkan mereka, akan jauh lebih mudah untuk membunuh mereka. Mata kucing hitam itu dingin. Dia mengamati medan di sekitarnya. Seperti yang dikatakan Su Ling, ada banyak tiang batu di lembah angin rusak ini, yang semuanya tingginya lebih dari 10 meter dan lebarnya sekitar 3 meter. Dengan bantuan tiang-tiang batu ini, dia dapat dengan mudah menghindari kejaran orang lain. Namun, Su Ling dan kucing hitam datang ke lembah Duanfeng kali ini bukan hanya untuk menghindari kejaran orang lain, tetapi juga untuk menyergap orang-orang yang mengejar mereka. Su Ling, mereka akan segera datang. Cepat cari pilar batu untuk bersembunyi dan bersiap menunggu kesempatan. Jika aku membiarkanmu melakukannya, kamu bisa melakukannya secara langsung. Ingat, kamu harus membunuh dengan satu pukulan dan jangan beri mereka kesempatan. Persepsi kucing hitam itu jauh lebih kuat daripada Su Ling. Ketika Si Feng dan yang lainnya baru saja melompat dari dinding yang rusak, kucing hitam itu sudah menyadari keberadaan mereka. Baiklah, begitu. Jangan khawatir, aku tidak akan bersikap lunak terhadap orang-orang ini. Su Ling mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh. Kau tahu, orang-orang ini semua adalah antek-antek Pangeran Agung, dan tujuan Pangeran Agung jelas untuk membunuhnya. Dalam hal itu, dia tidak punya alasan untuk membiarkan mereka yang datang untuk membunuhnya kembali hidup-hidup. Kemudian, Su Ling bergegas langsung ke hutan pilar batu susu. Menurut instruksi kucing hitam, dia menemukan pilar batu susu dan bergegas melarikan diri. Tepat ketika Su Linggang baru saja melarikan diri, Si Feng datang ke lembah Duanfeng dengan 2 prajurit rangkap 3 di wilayah Zhenwu dan 3 prajurit rangkap 3 di wilayah Yuanwu. Melihat medan terjal di depannya, Si Feng tidak bisa menahan cemberut, tetapi pikiran pertamanya saat ini adalah bahwa Su Ling ingin melarikan diri melalui medan, bukan bahwa Su Ling ingin membunuh mereka melalui medan. Sialan, medan di sini benar-benar pintar. Wu Changkong pasti ingin melarikan diri melalui medan di sini. Mata Si Feng sangat suram. Dia menatap dingin ke lingkungan sekitarnya dan berkata dengan dingin, kekuatan Wu Changkong hanya 5 kali lipat dari wilayah Yuanwu. Kalian jauh lebih kuat darinya. Jika kalian mengejarnya secara terpisah, kalian tidak boleh membiarkannya melarikan diri hidup-hidup. Ya, Tuan Si Feng. 5 orang lainnya segera saling memandang dan bersorak. Kemudian, kelima orang itu menyerang ke segala arah dan mencari Su Ling di pilar batu susu ini. Si Feng mendengus dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, jika ini bisa membuatmu melarikan diri, aku tidak akan memiliki wajah untuk kembali menemui pangeran lagi. Diikuti dengan cermat, Si Feng juga memasuki pilar batu susu batu untuk mencari jejak Su Ling. Saat ini, bagi Su Ling, musuh ada di dalam terang, dia ada di dalam kegelapan. Selain itu, dia juga mendapat bantuan dari kucing hitam. Melalui persepsi kuat kucing hitam, dia dapat dengan mudah mengidentifikasi di mana musuh saat ini berada. Su Ling, ada seorang prajurit kelas 9 di alam seni bela diri Yuan 30 meter di depanmu. Dilihat dari persepsiku, kekuatan orang itu adalah yang terlemah dari keenamnya. Bunuh dia terlebih dahulu dan peringatkan orang-orang itu. Ingat, kamu harus membunuh dengan satu pukulan. Kucing hitam itu berbaring di bahu Su Ling dan memperingatkan dengan suara yang dalam. Baiklah, aku mengerti. Su Ling mengangguk dan menyeka beberapa senyum dingin dan ganas di wajahnya. Kemudian, dia menggunakan langkah bintang untuk menekan napas di tubuhnya melalui metode rahasia, dan menyerang prajurit kelas 9 di wilayah Yuanwu yang dikatakan kucing hitam itu. Prajurit kelas 9 di wilayah Yuanwu tanpa hati-hati mencari sosok Su Ling di pilar batu susu ini. Baginya, kekuatannya adalah kelas 9 di wilayah Yuanwu. Dia sama sekali tidak perlu memperhatikan Su Ling, jadi dia sama sekali tidak siap. Ketika Su Ling muncul di balik pilar batu susu di belakangnya, dia hampir tidak menyadarinya. Saat itu, dia bersiul dan sangat senang.
Dia tidak bereaksi sampai pedang Tianhuang berkarat milik Su Ling langsung menusuk punggungnya. Dia bahkan mencoba menggunakan Xuan Qi untuk melawan Su Ling, tetapi yang mengejutkannya, pedang Tianhuang yang menusuk tubuhnya menyerap kekuatan jiwanya dengan gila-gilaan, dan Xuan Qi-nya juga lewat dengan gila-gilaan. Dia tidak menelan napas terakhirnya sampai dia jatuh ke tanah dan menatap pria di belakangnya dengan putus asa dan mencabut pedang Tianhuang yang menusuk tubuhnya. Selama seluruh proses itu, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk meminta bantuan. Dia tidak mengerti mengapa seorang prajurit 5 lapis di alam Yuan Wu dapat muncul di belakangnya dengan tenang dan menusukkan pedang ke tubuhnya sampai dia mati. Su Ling, pergi dan bersembunyi lagi, kata kucing hitam itu dengan suara yang dalam. Su Ling tidak memikirkannya dan tampak sedingin es. Ken tidak melihat mayat di kakinya, langsung pergi, lalu terus bersembunyi. Kamu baru saja melakukannya dengan baik. Bunuh dengan satu pukulan. Sekarang, ada 5 seniman bela diri. Nanti, kamu harus membunuh 2 seniman bela diri lagi di 9 tingkat seni bela diri Yuan. Kucing hitam itu terkekeh. Wah, bagus. Su Ling tidak bisa menahan diri untuk mengangguk. Baru saja dia terus menahan napas dan berjalan di belakang prajurit itu. Dia tidak memperlihatkan napasnya sampai saat dia menghunus pedangnya, lalu membunuhnya dengan pedang. Meskipun pencapaian Su Ling hanya 5 tingkat di alam Yuan Wu, kekuatan komprehensifnya sebanding dengan 9 tingkat di alam Yuan Wu. Oleh karena itu, Su Ling mencoba yang terbaik untuk menusuk pedang. Jika dia tidak siap, bahkan para pejuang di Zhenwu mungkin akan terbunuh. Bagaimanapun, pedang Tianhuang adalah senjata sihir yang melahap, yang dapat melahap sebagian kekuatan jiwa prajurit sambil menusuk tubuh prajurit. Kurangnya kekuatan jiwa prajurit akan menyebabkan penurunan persepsi prajurit. Ini sangat mematikan bagi banyak prajurit yang kuat. Si Feng berenang di pilar batu susu. Ketika dia menyadari bahwa salah satu dari mereka telah kehilangan napas, seluruh wajahnya berubah drastis dan berteriak, semua orang harus berhati-hati. Orang itu sama sekali tidak melarikan diri. Dia menyergap kita. Setelah mendengar peringatan si Feng, keempat master seni bela diri lainnya semuanya tampak menakjubkan. Anda harus tahu bahwa mereka semua sangat kuat, dan Wu Changkong, yang dikejar oleh mereka, hanya berada di alam seni bela diri Yuan tingkat kelima. Masuk akal jika orang itu tidak melarikan diri dengan cepat. Dia bahkan ingin membunuh mereka. Dia hanya tidak tahu harus berbuat apa. Oh, jika dia berani membunuhku, aku akan membiarkannya mati dengan menyedihkan di tanganku. Di kelompok hutan pilar batu susu batu, seorang seniman bela diri dengan 9 tingkat di wilayah Yuan Wu tidak dapat menahan tawa. Dia membawa pisau bulan melengkung panjang dengan bilah yang sangat tajam. Dia berjalan dengan hati-hati di pilar batu susu batu untuk berjaga-jaga terhadap serangan diam-diam Su Ling. Anak itu hanya tingkat kelima dari wilayah Yuan Wu. Aku khawatir dia tidak berani mendekatiku. Prajurit yang memegang pisau bulan melengkung itu mencibir. Namun saat itu, cahaya dingin tiba-tiba terputus dari kepala prajurit yang memegang pisau bulan melengkung dari atas ke bawah. Pada saat ini, prajurit yang memegang pisau panjang bulan melengkung tiba-tiba gemetar di sekujur tubuhnya. Bahkan kulit kepalanya mati rasa saat ini. Dia tiba-tiba berbalik. Dia yakin bahwa dengan kekuatan Zhou-xiong-nya di ranah seni bela diri Yuan, dia bisa menahan serangan mendadak saat ini. Memikirkan hal ini, dia segera berbalik, mengeluarkan ledakan dalam di mulutnya, dan langsung memotong pisau panjang bulan melengkung dari bawah ke atas. Boom! Untuk sesaat, Su Ling memotong pedang Tianhuang langsung pada pisau panjang bulan melengkung. Pedang Tianhuang yang berkarat memotong besi seperti lumpur dan memotong langsung sepanjang bilah pisau panjang bulan melengkung. Bagaimana mungkin prajurit Zhou-xiong di ranah seni bela diri Yuan tidak berpikir bahwa pedang berkarat itu begitu tajam sehingga tidak apa-apa untuk memotong pisau panjang bulan melengkungnya, tetapi dapat dipotong langsung di tubuhnya. Ziz! Pedang besi berkarat itu langsung memotong tubuhnya, memotong dadanya, berdarah, dan jatuh ke tanah hingga mati mengenaskan. Sampai dia meninggal, dia tidak mengerti mengapa pedang tadi tidak dapat menahan kultivasi ranahnya. Meskipun dia sudah berusaha sekuat tenaga, level kultivasinya 4 level lebih tinggi dari lawannya. Dia sangat tidak rela mati. Melihat prajurit yang jatuh itu, Su Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak melepaskannya. Dia terluka di mulut harimau dan darah mengalir keluar. Saat ini, dia tidak bisa menahan kegembiraan. Untungnya, dia baru saja menggunakan 12 poin kekuatannya dan memotongnya langsung dengan pedang.
Kalau tidak, dia mungkin tidak bisa memotong pisau tadi. Jika dia tidak bisa memotong pisau itu, aku khawatir dia mungkin yang mati sekarang. Pada saat Suling berhenti, kucing hitam itu berteriak, "Suling, apa yang baru saja kamu katakan terlalu keras." Semua seniman bela diri itu datang ke sini, cepat. Mendengar pengingat kucing hitam itu, Suling dengan cepat mengeluarkan pedang Tianhuang, melesat ke samping dan terus menghindar. Tidak lama setelah Suling pergi, Si Feng datang, dan 3 seniman bela diri lainnya bergegas ke sini satu demi satu. Melihat prajurit yang jatuh, Si Feng segera mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang kejam, "Sialan. Bajingan sialan, orang itu jelas hanya seorang prajurit tingkat 5 di alam Yuan Wu. Mengapa dia bisa menyerang secara diam-diam 3 kali dan 4 kali? Tuan Si Feng, orang itu hanya berani menyerang secara diam-diam para prajurit tingkat Zheoxiong di wilayah Yuan Wu, tetapi dia tidak berani menyerang secara diam-diam para prajurit di wilayah Zhenwu. Ini menunjukkan bahwa orang itu memiliki pengetahuan diri dan tahu bahwa bahkan mereka yang menyerang secara diam-diam di wilayah Zhenwu mungkin tidak berhasil." Pada saat ini, seorang prajurit tingkat 3 di wilayah Zhenwu, dengan alis yang berkerut dan ekspresi yang bermartabat, tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, "Benar sekali, kalau begitu, biarkan dia mengikutimu." Kalian berdua prajurit di Zhenwu terus mencari bajingan itu secara terpisah. Si Feng melirik pendekar Zheoxiong terakhir di ranah seni bela diri Yuan. 2 lainnya telah terbunuh. Jika orang ini terbunuh lagi, bahkan jika Si Feng dapat membunuh Suling, saya khawatir dia tidak dapat meminta pujian dari Pangeran Agung. Bagaimanapun, hilangnya beberapa pendekar Zheoxiong di wilayah Yuan Wu hanya untuk membunuh seorang pendekar Wuzong di wilayah Yuan Wu. Jika tersebar, Si Fengnya akan diejek. Ya, 2 pendekar rangkap 3 dari ranah Zhenwu cukup percaya diri dan segera menanggapi. Pendekar Zheoxiong terakhir di ranah Yuan Wu mengikuti salah satu pendekar Wuzong menurut Si Feng. "Bajingan sialan, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa melarikan diri dalam kasus ini." Si Feng berkata dengan suara kejam. Matanya penuh amarah. Saat ini, dia telah memutuskan untuk menghancurkan Suling menjadi berkeping-keping dan membuat Suling mati dengan susah payah selama dia menemukan Suling. "Suling, apa yang baru saja kamu katakan benar-benar terlalu besar. Untungnya, kita akan membunuh dengan 1 pukulan, jika tidak begitu terungkap, saya khawatir kita mungkin benar-benar mati sekarang." Kucing hitam itu merasa lega dan berkata, "Xiao Hei, situasi saat ini tidak begitu baik. Pihak lain adalah prajurit rangkap 3 di wilayah Zhenwu. Bahkan jika aku menyerang secara diam-diam, aku mungkin tidak dapat membunuhnya dengan 1 pukulan." Suling tersenyum pahit. "Omong kosong. Tidak ada bedanya antara membiarkanmu menyerang mereka dan membiarkanmu mati." Kucing hitam itu mendengus dingin, menatap Suling dalam-dalam dan berkata, "Nanti, kau lari keluar untuk menarik perhatian prajurit rangkap 3 di wilayah Zhenwu. Aku akan menyerangnya dari belakang. Bisakah kau?" Suling tertegun dan berkata dengan rasa ingin tahu. Petik 2. Kucing hitam itu tiba-tiba memiliki ekspresi terdiam. Ia menendang Suling secara langsung dan menendang Suling keluar. "Cepat," kata kucing hitam itu. Suling tersenyum tak berdaya. Menurut kata-kata kucing hitam itu, Suling menunjukkan langkah bintang dan segera datang ke prajurit rangkap 3 di alam Zhenwu. Prajurit rangkap 3 di wilayah Zhenwu itu bersemangat saat pertama kali melihat Suling. Ia hanya ingin berteriak, tetapi pada saat ini, bayangan gelap melintas di pandangannya. Seketika matanya menghitam, lehernya sakit sekali, dan darah segar menyembur keluar. Saat ini, dia bisa melihat dengan jelas bahwa bayangan itu sebenarnya adalah seekor kucing hitam. Kucing hitam itu memiliki cakar yang sangat tajam. Pada saat itu, kucing hitam itu memotong lehernya dengan cakarnya. Sampai kematiannya, dia tidak bisa mengerti mengapa kecepatan kucing hitam itu bisa begitu cepat. Suling, yang tetap di dekatnya, tercengang dan terkejut. "Xiao Hei, kekuatanmu terlalu kuat." Suling berkata sambil tersenyum. "Jenderal, itu bukan Ben Meo yang sedang membual, Ben Meo menyapu dunia dan tak terkalahkan. Siapa yang berani bertarung dengan Ben Meo?" Kucing hitam itu terkekeh dan berkata, "Lalu kenapa kau seperti ini?" Suling terkejut. Petik 2. Untuk beberapa saat, kucing hitam itu terdiam dan menatap Suling dengan tajam. Tatapan itu seolah berkata kepada Suling, "Kau bisa mati jika tidak menyebutkannya, bukan?"
Nanti, mari kita bergandengan tangan. Aku akan membunuh prajurit rangkap 3 di wilayah Zhenwu. Prajurit ke-9 di wilayah Yuanwu akan diserahkan kepadamu. Kata kucing hitam itu dengan suara yang dalam. Bagus, kata Su Lingying. Kemudian Suling dan kucing hitam itu terus bersembunyi. Seorang prajurit rangkap 3 di wilayah Zhenwu tiba-tiba terbunuh, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ketika Si Feng sampai ke mayat itu, seluruh orang itu terkejut. Dia melihat lukanya dengan hati-hati. 3 luka tajam hampir membunuhnya dengan 1 pukulan. Saat itu, dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, "Orang itu, ada kaki tangan." Setelah beberapa saat, Si Feng memikirkan sesuatu yang buruk dan bergegas ke prajurit rangkap 3 lainnya di wilayah Zhenwu. Suling dan kucing hitam berjalan dengan tenang di antara hutan pilar batu susu batu. Mereka tiba di prajurit rangkap 3 di wilayah Zhenwu dan prajurit ke-9 di wilayah Yuanwu. Kemudian, Suling dan kucing hitam saling memandang dan menembak langsung. Metode guntur digunakan dalam sekejap. Kucing hitam itu sangat cepat dan cakarnya yang tajam mencengkeram bagian belakang prajurit rangkap 3 di wilayah Zhenwu hampir pada saat yang sama. Suling langsung memotong pedang Tian Huang di tangannya. Prajurit Zhao di ranah bela diri Yuan tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya dan melawan dengan lengannya. Kemudian, hanya mendengarkan klik prajurit Zhao di wilayah Yuanwu segera dipotong oleh Suling. Prajurit Zhao di ranah seni bela diri Yuan yang kehilangan lengannya segera kehilangan kekuatan tempurnya. Ketika Su Lingzeng ingin membunuhnya, dia hanya mendengar raungan keras di udara. "Jahat, hentikan." Segera setelah itu, saya melihat sosok Ho yang jatuh langsung ke area ini. Mata Suling tenggelam dan menatap sosok itu dengan dingin. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah Si Feng. Pada saat ini, Suling telah memotong lengannya, dan prajurit rangkap 3 di Zhenwu dicakar di punggungnya oleh seekor kucing hitam, tetapi dia tidak terbunuh, tetapi dia juga kehilangan efektivitas tempurnya dan jatuh ke tanah. Melihat Si Feng datang, kucing hitam itu juga tampak dingin dan kembali ke bahu Suling. Saat ini, Suling dan kucing hitam itu, mata mereka semua dingin sekali, menatap Si Feng bersama-sama dan berkata dengan acuh tak acuh, "Haha, sekarang hanya kau yang tersisa. Apakah kau masih ingin membunuhku?" Seorang prajurit Wuzong di wilayah Yuanwu benar-benar membawa seekor kucing iblis Wuzong ke wilayah Zhenwu. Hehe, ini benar-benar menarik. Si Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Beberapa warna dingin dan ganas melintas di bagian bawah matanya dan berkata dengan suara yang dalam, "Sayang sekali kalian semua akan mati hari ini. Suling, kau bukan lawannya. Aku akan menghadapinya." Kucing hitam itu melirik Suling, memberi isyarat kepada Suling untuk mundur dan berkata, "Hah." Melihat kucing hitam itu meludahkan kata-kata, Si Feng terkejut dan berkata, "Itu sebenarnya Warcraft. Kau adalah dunia Warcraft, dan seluruh keluargamu adalah dunia Warcraft. Ben Meo adalah manusia, tetapi kau, yang sedang sekarat, tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui siapa Ben Meo." Kucing hitam itu memarahi. Kemudian, mata kucing hitam itu tiba-tiba menjadi sedingin pisau. Desisan menderu dari mulutnya, dan seluruh tubuhnya langsung menyerbu ke arah angin batu. "Sepertinya kamu benar-benar tidak sederhana. Aku ingin tetap berada di sisiku." Haha, Si Feng mencibir dan menatap kucing hitam itu dengan mata acuh tak acuh. Pada saat ini, cakar kucing hitam itu jatuh, sangat tajam dan dingin. Tangan kanan Si Feng tiba-tiba bergetar. Tanpa rasa takut, dia langsung mendorongnya. Kemudian, dengan suara keras, angin batu dan kucing hitam itu semuanya mundur 3 atau 4 meter. "Aku tidak menyangka kucing hitam sekecil itu memiliki kekuatan sekuat aku." Si Feng tidak bisa menahan cemberut. "Kau tahu, dia adalah orang yang telah mempraktikkan keterampilan tingkat bumi. Ditambah dengan pengalaman tempurnya yang kaya, Jenderal Zhenwu Wuzong sama sekali bukan lawannya." Namun sekarang, ia dihentikan oleh seekor kucing hitam, dan tampaknya kekuatan kucing hitam itu sama sekali tidak hilang darinya. Saat ini, Si Feng lebih tertarik pada kucing hitam di depannya. "Sepertinya aku hanya bisa mengeluarkan benda itu." Si Feng menyipitkan matanya dan mencibir. Kemudian, ia mengeluarkan pil hijau dari tangannya dan melemparkannya ke dalam mulut. Hah! Melihat Si Feng menelan pil itu, kucing hitam itu tampak tercengang. Ia tiba-tiba mengerti dan berkata dengan dingin,
apa yang baru saja kau makan adalah pil Suan yang mengembang. Ya, itu pil Suan yang mengembang. Namun, dalam waktu singkat, itu akan melipat gandakan kekuatanku. Si Feng mengangguk dan berkata, selanjutnya, aku ingin menangkapmu. Mudah saja, benar saja. Tepat setelah si Feng menelan pil Suan yang mengembang, seluruh perutnya mengembang, diikuti oleh energi misterius yang sangat mengerikan, yang keluar dari tubuhnya. Untuk sesaat, kekuatan si Feng meningkat ke tingkat 6 tingkat wilayah Zhenwu. Seluruh orang itu sekuat pelangi dan benar-benar menghancurkan kucing hitam itu. Su Ling tampak sangat berubah, tetapi dia tahu bahwa bahkan jika dia bertarung di level ini, itu tidak berguna. Mata kucing hitam itu dingin. Dia melirik Su Ling dan berkata dengan acuh tak acuh, Su Ling, kamu pergi dulu dari sini. Orang ini sudah siap. Kucing hitam itu tidak menyangka bahwa si Feng memiliki suandan yang mengembang. Dengan kata lain, kucing hitam itu tidak menyangka bahwa orang ini akan menggunakan suandan yang mengembang untuk bertarung. Bagaimanapun, suandan yang mengembang adalah jenis pil dengan efek samping yang hebat. Begitu seorang prajurit meminum suandan yang mengembang, dia akan meningkatkan efektivitas tempurnya dalam waktu singkat, tetapi pada saat yang sama, seluruh orang itu akan kehilangan kemampuannya untuk bergerak selama 3 jam setelah khasiatnya berlalu. Si Feng menelan suandan yang mengembang dan kekuatannya melonjak 3 kali lipat. Kucing hitam itu tidak diragukan lagi adalah lawan si Feng. Xiao Hei, Su Ling segera berhenti berbicara. Tetapi dalam situasi ini, Su Ling tidak dapat berpikir lebih jauh. Dia hanya mendengarkan ledakan si Feng dan berkata, tidak seorang pun dari kalian ingin pergi hari ini. Kau duluan, meskipun aku tidak menentangnya, mudah untuk melarikan diri. Raung kucing hitam itu, melarikan diri, hehe, apa yang kau pikirkan terlalu sederhana. Ketika mata si Feng dingin, dia langsung menembak kucing hitam itu, dan telapak tangannya jatuh. Jejak telapak tangan yang besar tercurah bersamaan dengan ki teror yang misterius. Penampilan kucing hitam itu berubah drastis, dan langsung mendesis. Cakar kucing yang tajam langsung mencengkeram jejak telapak tangan itu. Mengandalkan cakar kucing yang keras, kucing hitam itu dengan enggan menghancurkan jejak telapak tangan itu, tetapi pada saat yang sama, kucing hitam itu berkeringat. Melihat pemandangan ini, hati Su Ling bergetar. Saat ini, dia mengerti bahwa jika dia terus tinggal di sini, itu hanya akan menyeret kucing hitam itu. Saat ini, cara terbaik baginya adalah pergi dengan cepat, dan kemudian membiarkan kucing hitam itu pergi tanpa khawatir. Setelah memahami ini, Su Ling langsung mengambil langkah bintang dan melarikan diri ke kedalaman hutan pilar batu susu. Melihat bahwa Su Ling ingin melarikan diri, si Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Matanya penuh dengan warna yang ganas dan berkata dengan acuh tak acuh, jika ini bisa membuatmu melarikan diri, bagaimana aku bisa menghadapi pangeran lagi? Seketika, tubuh si Feng terkejut dan dia sangat cepat. Dia terbang ke arah Su Ling dan langsung menghentikan jalan Su Ling. Mata Su Ling dingin, tetapi saat ini, si Feng telah menembak, dan telapak tangannya sangat ganas, menepuk dada Su Ling. Anda tahu, angin batu saat ini sebanding dengan 6 prajurit berat di wilayah Zhenwu. Su Ling milik Su Ling akan mati jika dia mendapat tamparan di depan ini. Sialan, aku tidak bisa melarikan diri. Aku hanya bisa melawannya secara langsung. Su Ling berkata dengan dingin. Kemudian dia mengangkat tangan kanannya dan menamparkan telapak tangan si Feng. Boom! Sesaat, telapak tangan si Feng jatuh, langsung menepuk telapak tangan kanan Su Ling, lalu jatuh di dada Su Ling. Tapi, pada saat ini, ketika telapak tangan si Feng jatuh di dada Su Ling, cahaya yang mengerikan langsung mengikis telapak tangan si Feng. Penampilan si Feng sangat berubah, dan matanya penuh ketakutan. Tetapi pada saat ini, kucing hitam itu mendesis dan datang tepat di belakang si Feng, dan cakar kucing jatuh langsung ke leher si Feng. Ziz! Cakar kucing yang sangat tajam itu menusuk leher si Feng dalam sekejap. Si Feng tidak mengerti mengapa dia kalah sampai dia mati. Terlebih lagi, kekalahan itu sangat tidak dapat dijelaskan. Tentu saja, dia bahkan lebih aneh. Apa yang ada di dada Su Ling? Matanya putus asa, tubuhnya merah karena darah, dan dia jatuh ke tanah dan mati. Su Ling memuntahkan darah di mulut si Feng Zhen, tetapi untungnya, nyawanya terselamatkan. Tanpa sadar, dia memasukkan tangannya ke dadanya dan menemukan token emas. Pada saat ini, kucing hitam itu juga datang ke Su Ling. Melihat token emas di tangan Su Ling,
dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan gembira, untungnya, kamu meletakkan token ini di dadamu, jika tidak, bahkan jika kamu tidak mati, kamu akan kehilangan separuh hidupmu. Wajah Suling pucat. Sampai sekarang, dia masih ketakutan dan gugup. Tepat pada saat kritis, token emas ini, yaitu, perintah Suantian yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Suantian menyelamatkan hidupnya. Saat itu, aku mendengar kamu mengatakan itu adalah harta karun orang bijak, jadi aku meletakkan token itu di dadaku. Sekarang aku benar-benar tidak menyangka bahwa token itu benar-benar menyelamatkan hidupku. Suling menatap Suantianling emas dan berkata dengan gembira. Tentu saja, token Suantian ini adalah harta karun orang bijak. Baru saja, orang itu memukul token Suantian dengan tinjunya, yang seperti mencari kematiannya sendiri. Yang disebut sebagai harta karun orang bijak adalah harta karun yang terkontaminasi dengan napas orang bijak. Bahkan jika harta karun ini lemah, mudah untuk membunuh seorang prajurit di wilayah Zhenwu. Kucing hitam itu menatap Suantianling emas dan berkata dengan suara yang dalam, kamu harus menyimpan token ini. Ini mungkin digunakan untuk melindungi hidupmu di masa depan. Baiklah, begitu. Suling mengangguk, menatap para seniman bela diri yang meninggal dengan menyedihkan di tanah dan berkata, apa yang mereka lakukan? Oh, semut-semut sialan ini berani mengejar dan membunuh Ben Meo. Kalau begitu, Ben Meo tidak sopan lagi. Ben Meo mengambil kekuatan jiwa mereka. Kucing hitam itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Kemudian dia melihat bahwa matanya tiba-tiba menjadi gelap dan cerah, diikuti oleh kabut hitam yang mengerikan, merembes dari permukaan tubuhnya dan menyelimuti para seniman bela diri. Dua seniman bela diri yang belum mati berteriak. Ho ho, perut kucing hitam itu sedikit membesar. Setelah beberapa saat, ia menarik kembali kabut hitam itu. Pada saat ini, dua seniman bela diri yang belum mati telah menjadi mayat, dan Si Feng telah menjadi mayat. Apa yang terjadi? Suling mengerutkan kening dan berkata dengan rasa ingin tahu. Ben Meo telah berlatih keterampilan menelan jiwa, yang mirip dengan pedang di tanganmu. Namun, semua jiwa yang ditelan oleh Ben Meo dapat digunakan oleh Ben Meo. Kucing hitam itu tersenyum. Secara alami ia percaya pada Suling. Karena itu, ia tidak menyembunyikan apapun. Bisakah kau mengajariku keterampilan ini? Suling terkejut. Jika ia dapat mempelajari keterampilan ini, bukankah hasilnya akan 2 kali lipat dengan setengah usaha untuk meningkatkan kekuatan jiwanya? Bagaimanapun, meningkatkan kekuatan jiwa adalah proses yang sangat menghabiskan sumber daya. Di kehidupan sebelumnya, Suling mengambil Tianling dan dibawa untuk mencapai kekuatan jiwa puncak Jiupin. Dalam kehidupan ini, Suling adalah cara yang baik untuk meningkatkan kekuatan jiwanya lebih cepat dan melahap kekuatan jiwa orang lain. Bukan tidak mungkin untuk mewariskannya kepadamu, tetapi keterampilan ini jahat. Begitu kamu mempraktikkannya, itu mungkin dianggap sebagai jalan yang bengkok. Kucing hitam itu menatap Suling dalam-dalam dan berkata, sekarang, apakah kamu ingin belajar? Belajar, mengapa tidak belajar? Suling berkata langsung. Bagi Suling, kungfu hanyalah cara untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Apakah dia jahat atau tidak sepenuhnya tergantung pada prajurit itu sendiri. Jika seorang prajurit secara paksa merampas kekuatan jiwa orang lain melalui pembunuhan, maka prajurit ini secara alami adalah generasi yang jahat. Suling bukanlah orang yang suka membunuh. Dia hanya memiliki satu tujuan untuk melatih keterampilan ini, yaitu untuk merampas kekuatan jiwa orang-orang setelahnya. Baiklah, kalau begitu aku akan mencetak keterampilan itu langsung di pikiranmu. Kucing hitam itu menatap Suling dengan penuh penghargaan dan berkata sambil tersenyum. Kemudian, kucing hitam itu memasuki lautan Ki Suling. Pada saat yang sama, keterampilan aneh tiba-tiba muncul di benak Suling. Seperti yang dikatakan kucing hitam itu, keterampilan ini jahat dan sulit untuk dilatih. Namun, Suling dibantu oleh kucing hitam dan secara alami seperti bebek yang sedang mencari air saat mempraktikkannya. Keterampilan ini disebut jurus menelan jiwa. Jurus ini termasuk tingkat surga dan sangat sulit untuk dipraktikkan. Nanti, cobalah pahami jurus ini menurut metode yang kukatakan. Kucing hitam memperingatkan. Bagus. Suling mengangguk, duduk bersila, memejamkan mata sedikit, dan bermeditasi berulang kali dalam benaknya tentang jurus menelan jiwa. Jurus menelan jiwa dapat melahap kekuatan jiwa orang lain dan mengubahnya menjadi milikmu sendiri. Namun, kamu harus ingat bahwa saat melahap kekuatan jiwa orang lain,
kamu mungkin juga mengalami fenomena fagositosis terbalik. Oleh karena itu, sebaiknya kamu tidak melahap orang-orang yang kekuatan jiwanya jauh lebih kuat darimu, jika tidak, kecelakaan mudah terjadi. Kata kucing hitam dengan suara yang dalam. Baiklah, begitu. Su Ling mengerutkan kening. Saat dia bermeditasi tentang jurus menelan jiwa dalam benaknya, dan dengan bimbingan dan bantuan kucing hitam, lapisan kabut hitam gelap muncul di tubuh Su Ling. Kabut-kabut itu, seperti paku-paku hitam, begitu menyusup ke dalam tubuh prajurit, dapat menjarah jiwa prajurit itu. Su Ling, pemahamanmu sungguh bagus. Dharma menelan jiwa terutama untuk meningkatkan kekuatan jiwamu sendiri dengan cara menelan kekuatan jiwa orang lain. Sebenarnya, itu juga semacam mengasah kekuatan jiwamu sendiri. Meskipun kekuatan jiwamu relatif rendah, dapat dilihat bahwa kamu memiliki pemahaman tertentu tentang kekuatan jiwa, jadi kamu melatih keterampilan ini dengan setengah usaha. Kucing hitam itu terkejut melihat Su Ling mengolah kabut hitam itu. Munculnya kabut hitam berarti Su Ling telah mulai berlatih rumus menelan jiwa. Baiklah, Su Ling, sekarang sudah malam. Ayo kita tinggalkan kelompok hutan pilar batu susu ini dan cari tempat tinggal secepatnya. Sifat Su Ling sangat kuat. Begitu dia memasuki kondisi kultivasi, dia sangat terpesona. Sama seperti saat ini, jika kucing hitam itu tidak mengingatkannya, aku khawatir dia tidak menyadari bahwa hari sudah malam. Mendengar panggilan kucing hitam itu, Su Ling perlahan membuka matanya. Saat ini, lapisan darah telah muncul di mata Su Ling. Mengolah formula menelan jiwa tadi juga merupakan semacam mengasah kekuatan jiwa Su Ling. Sambil berlatih, itu juga meningkatkan kekuatan jiwa Su Ling. Oke, tidak terlalu jauh dari kota Xuanwu. Ayo kita mulai sesegera mungkin dan pergi ke kota Xuanwu. Su Ling berdiri dan melihat ke kejauhan. Saat ini, hari sudah agak gelap. Dia benar-benar harus meninggalkan kelompok hutan pilar sekis dan bergegas ke kota Xuanwu. Dengan bintang-bintang dan bulan yang menggantung tinggi serta angin sepoi-sepoi, Su Ling memanfaatkan malam untuk memasuki kota Xuanwu. Ia dengan santai mencari penginapan untuk menginap. Su Ling tidak punya waktu untuk beristirahat dengan baik selama 2 hari ini. Ia lelah setelah dikejar oleh orang lain 3 atau 4 kali. Saat ini, ia hanya ingin beristirahat dengan baik. Oleh karena itu, setelah memasuki Ping'an Inn, Su Ling meminta kamar superior, kemudian meminta anggur dan sayuran, dan berencana untuk tidur setelah makan. Namun, tepat saat Su Ling baru saja menjatuhkan paketnya, ia mendengar pembicaraan sengit di penginapan. Kau tahu, konon, Su Ling, yang membunuh kedua putra Guo Jia, telah melarikan diri ke kota Xuanwu kita. Oh, apa yang membunuh kedua putra Guo Jia? Konon, Wu Changkong, yang lulus semua ujian menara Suantian kali ini, disamarkan oleh Su Ling. Selain itu, dia menolak undangan pangeran tertua. Itu sangat arogan. Petik 2. Su Ling, bukankah kau berbicara tentang sampah di kota Qingyang? Tuan muda keluarga Su, sampah. Benar, itu dia. Kau tidak tahu bahwa orang ini sedang naik daun sekarang. Entah mengapa, dia memiliki saudara senior yang mengerikan dalam alkimia, dan dia juga menggunakan bakat seni bela diri yang kuat. Aku benar-benar tidak tahu siapa tuan mereka. Dia dapat mengolah 2 jenius, 1 dan 1 seni bela diri. Su Ling duduk di ruangan itu. Dia memiliki persepsi yang kuat dan mata serta telinga yang jernih. Dia secara alami mendengar suara-suara itu dengan sangat jelas. Setelah mendengar komentar orang-orang itu, Su Ling mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, sepertinya aku Wu Changkong. Diperkirakan besok, Pangeran Agung akan tahu bahwa semua orang yang dia kirim untuk membunuhku telah kubunuh. Dengan sifat Pangeran Agung, dia tidak akan pernah menoleransi aku untuk terus hidup. Memikirkan hal ini, Su Ling sangat khawatir, dan matanya dingin. Dia masih memiliki jalan panjang untuk pergi ke ibu kota kekaisaran. Jika Pangeran Agung menyergap untuk membunuhnya di sepanjang jalan, aku khawatir tidak akan mudah baginya untuk memasuki ibu kota kekaisaran. Aku tidak bisa tinggal di kota Xuanwu. Jika Guo Jia tahu bahwa Wu Changkong adalah aku, dia akan mengirim seseorang untuk mengejarku. Urusanku di kota Xuanwu akan segera terungkap. Mata Su Ling tenggelam dan berkata dengan dingin, Su Ling, kamu harus istirahat. Kamu tidak bisa menunggu sampai fajar. Kamu harus meninggalkan kota Xuanwu tengah malam ini. Pada saat ini, kucing hitam itu tiba-tiba mulai mengingatkan. Ada apa? Kata Su Ling dengan rasa ingin tahu.
Aku bisa merasakan beberapa pasukan kuat sedang mendekati kota Xuanwu. Diperkirakan Pangeran Agung telah mengetahui bahwa kau telah membunuh antek-anteknya, dan sekarang dia telah mengirim prajurit yang lebih kuat untuk mengejarmu. Kucing hitam itu berkata dengan suara yang dalam, kau telah berada di jalan sepanjang malam. Sekarang kau harus beristirahat. Aku akan membantumu mengawasi pergerakan di sekitar sini. Bagus. Su Ling mengangguk dan bergegas tidur. Tepat ketika Su Ling tertidur, Wu Changkong, yang lulus ujian Menara Suantian, adalah Su Ling. Itu telah menyebar ke seluruh kota Yangzhou dan beberapa kota besar di dekatnya. Tentu saja, ini juga termasuk ibu kota kekaisaran. Kekuatan utama di ibu kota kekaisaran bahkan lebih terkejut ketika mereka mengetahui berita itu. Terutama perguruan tinggi Danwu, Paviliun Jianwang, dan sekte hantu mayat yang selama ini tersembunyi dalam kegelapan. Sebelumnya, Dan Suzy pergi ke kota Yangzhou untuk merekrut Wu Changkong sendiri. Dia juga orang yang berhubungan dekat dengan Wu Changkong. Namun, dengan kultivasi alamnya, dia tidak menyadari bahwa Wu Changkong adalah Su Ling. Orang itu Su Ling, itu dia. Metode apa yang dia gunakan untuk lolos dari persepsiku? Di perguruan tinggi Danwu, Dan Suzy mengerutkan kening, bingung dan terkejut. Namun, segera setelah itu, wajah Dan Suzy diseka dengan beberapa senyuman. Semakin kuat Su Ling, semakin baik baginya. Zheng Yan, kamu seharusnya mendengar berita bahwa Su Ling lulus ujian Menara Suantian. Dan Suzy melirik Zheng Yan, yang sedang memeriksa berbagai ramuan di dekatnya, dan bertanya. Guru, aku baru saja mendengarnya. Tetapi aku tidak tahu bahwa saudara Su Ling memiliki bakat seni bela diri yang tidak biasa. Zheng Yan meletakkan obat di tangannya, menatap Dan Suzy dan berkata, hehe, tidak masalah. Zheng Yan, kamu harus ingat bahwa dalam banyak hal, pilihan lebih penting daripada usaha. Kamu dan Su Ling adalah teman, yang mungkin menentukan posisimu di perguruan tinggi Danwu di masa depan. Dan Suzy tersenyum beberapa kali. Tiba-tiba, matanya tenggelam, menatap Zheng Yan dengan sangat serius dan berkata, ya, aku mengerti. Zheng Yan mengangguk dengan berat. Dia tahu betul bahwa dengan bakatnya, mustahil untuk masuk ke perguruan tinggi Danwu, apalagi di bawah pintu wakil presiden. Tetapi sekarang dia tidak hanya berhasil masuk ke perguruan tinggi Danwu, tetapi juga menjadi murid Dan Suzy. Su Ling membantunya dengan semua ini. Memikirkan hal ini, Zheng Yan merasa bersyukur. Dia harus menemukan kesempatan untuk berterima kasih kepada Su Ling. Ibu kota kekaisaran, Kabinet Raja Pedang. Setelah mengetahui bahwa Wu Changkong adalah Su Ling, Luo Wuxuang gemetar dan menyeka beberapa warna terkejut di bagian bawah matanya. Bakat seni bela diri Su Ling sangat bagus. Luo Wuxuang telah mengetahui hal ini sejak lama, tetapi dia tidak menyangka Su Ling akan lulus ujian Menara Suantian. Bagaimanapun, ujian Menara Suantian adalah kesulitan yang terkenal di Kekaisaran Lanxing. Tidak hanya bakat bela diri, tetapi juga kekuatan jiwa bela diri. Su Ling dapat lulus semua ujian, yang cukup untuk menunjukkan bahwa Su Ling luar biasa. Penatua Baiking, melihat Luo Wuxuang tersenyum di matanya, tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya dan berkata dengan rasa ingin tahu, Kepala Paviliun, apakah baik bagi kita bahwa Wu Changkong adalah Su Ling yang berpura-pura? Hehe, Penatua Baiking, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku mengambil murid di kota Qingyang? Luo Wuxuang tersenyum tipis dan terlihat sangat cantik. Dia menatap Baiking dan berkata, Baiking tahu tentang itu. Tetapi bukankah para penatua lainnya setuju? Baiking mengerutkan kening. Kau tahu, Luo Wuxuang adalah pemimpin Paviliun Raja Pedang. Murid langsung yang ingin direkrutnya haruslah orang yang bertalenta tinggi, setidaknya tidak kalah dari Sang Guan Mi, tetapi orang yang bertalenta seperti itu benar-benar langka. Tetapi saat ini, mendengar pertanyaan Luo Wuxuang, Baiking langsung mengerti dan berkata dengan heran, Ketua Paviliun, muridmu seharusnya bukan Su Ling. Ya, itu dia. Luo Wuxuang tersenyum. Baiking terkejut. Matanya penuh dengan keterkejutan. Dia telah menghubungi Su Ling, tetapi dia tidak melihat betapa hebatnya Su Ling saat itu. Tetapi Luo Wuxuang baru saja pergi ke kota Qingyang selama beberapa hari untuk melihat bahwa Su Ling luar biasa. Dia benar-benar malu dengan kemampuannya mengenal orang. Kupikir butuh waktu lama bagi Su Ling untuk diakui oleh para tetua lainnya, tetapi sekarang tampaknya para tetua lainnya sangat ingin menyetujui agar aku menerima Su Ling sebagai murid.
Luo Wushuang tertawa kecil beberapa kali. Lulusnya Suling dalam ujian Menara Suantian telah menjelaskan bakat seni bela diri Suling. Sekarang berita itu telah menyebar ke seluruh ibu kota kekaisaran. Diperkirakan semua kekuatan besar akan segera mempertimbangkan untuk merekrut Suling. Namun, Luo Wushuang adalah yang tercepat. Sekarang Suling adalah muridnya. Pada titik ini, kekuatan besar lainnya tidak dapat lagi dibandingkan dengan Falling Without Frost. Di kota kekaisaran, kediaman Pangeran Agung. Ketika dia mengetahui bahwa Wu Changkong adalah Suling, mata sang pangeran sangat dingin. Karena dia berada di tempat kejadian pada saat itu, tetapi dia tidak melihat bahwa Wu Changkong sedang menyamar. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya teknik mengubah wajah yang tak terduga apa yang dapat lolos dari persepsinya, sialan. Ayahku sangat marah ketika dia gagal merekrut Suling ke keluarga kerajaan. Sekarang semua orang yang dikirim untuk membunuh Suling dibunuh oleh Suling. Anjing sialan ini pantas mati. Pangeran tertua sangat marah. Dia adalah pangeran dari Kekaisaran Lanxing. Identitasnya terlalu luar biasa. Jika bukan karena ini, aku khawatir dia akan membunuh Suling sendiri. Dengan kultivasinya di alam Tianwu, mudah untuk membunuh Suling. Pangeran, jangan tidak sabar. Semua pejuang yang dikirim untuk memburu Suling kali ini kuat di Zhenwu. Bagaimanapun, mereka akan membunuh Suling. Suling tidak akan pernah muncul di ibu kota kekaisaran, apalagi bergabung dengan beberapa kekuatan lain. Pada saat ini, seorang Kasim tua yang mengikuti pangeran menjadi dingin dan acuh tak acuh. Baiklah, kuharap begitu. Jika Suling diizinkan memasuki ibu kota kekaisaran dan bergabung dengan kekuatan lain, itu tidak diragukan lagi akan menjadi ancaman besar bagi keluarga kerajaan. Pangeran mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh. Di penginapan perdamaian di kota Xuanwu, Suling tertidur untuk waktu yang lama. Tiba-tiba dia terbangun saat mendengar teriakan kucing hitam itu. Saat ini, kucing hitam itu telah keluar dari amarah Suling. Matanya suram dan berkata dengan dingin, "Suling, orang-orang itu semakin dekat." Suling segera tampak dingin dan berkata dengan rasa ingin tahu, apa kekuatan pihak lain. 3 wilayah Zhenwu adalah 5 dan 1 wilayah Zhenwu adalah 7. Persepsi kucing hitam itu sangat kuat. Dia langsung merasakan kekuatan pihak lain, dan berkata dengan suara yang dalam. "Yah, orang-orang ini pasti dikirim oleh Pangeran Agung. Tampaknya Pangeran Agung telah mulai melakukan apa saja untuk membunuhku." Suling mengangguk sedikit, matanya dingin, dan berkata dengan suara dingin, "Berita bahwa aku menjadi sasaran Pangeran Agung juga harus disebarkan ke ibu kota kekaisaran. Tuanku yang cantik seharusnya tidak membiarkanku terbunuh." Memikirkan hal ini, Suling tidak bisa menahan tawa. Dia yakin bahwa selama dia bisa menghindari kejaran pangeran besar, dia akan bisa menunggu sampai orang-orang di paviliun Jianwang menyelamatkannya. "Xiao Hei, siap untuk terus berlari," kata Suling. Kucing hitam itu melirik Suling, tetapi ada 4 seniman bela diri di luar. Yang terburuk juga harus memiliki kekuatan 5 tingkat di wilayah Zhenwu, dan yang terkuat mencapai 7 tingkat wilayah Zhenwu. Tidak sulit bagi seniman bela diri dengan kekuatan seperti itu untuk menghancurkan Suling. Tapi sekarang, Suling masih bercanda, yang terlalu optimis. Kucing hitam itu melompat ke bahu Suling dan berkata, "Biarkan aku menunjukkan jalannya. Kita harus menghindari konfrontasi dengan orang-orang itu sebisa mungkin." "Bagus," Suling mengangguk. Kemudian, Suling dan kucing hitam meninggalkan Ping An Inn bersama-sama. Suling sangat cepat. Begitu dia meninggalkan penginapan, dia langsung melakukan langkah bintang. Cahaya bintang bersinar di bawah kakinya. Dia meninggalkan kota Xuanwu seperti sambaran petir. Setelah memasuki kota Xuanwu, keempat seniman bela diri dari ibu kota kekaisaran mulai mencari jejak Suling. Tetapi yang mengejutkan mereka tidak dapat menemukan jejak Suling sama sekali. Pada saat ini, Suling meninggalkan kota Xuanwu dan pergi ke ibu kota kekaisaran. Kota Xuanwu hanya berjarak lebih dari 1000 km dari ibu kota kekaisaran. Dengan metode tubuh Suling, dibutuhkan paling banyak 1 hari dan 1 malam untuk sampai di sana. Dengan kata lain, selama Suling dapat menghindari orang-orang itu selama sehari dan 1 malam, dia dapat memasuki ibu kota kekaisaran. Setelah dia memasuki ibu kota kekaisaran, pangeran besar tidak akan pernah berani menyerangnya secara terang-terangan lagi. Memikirkan hal ini, Suling tanpa sadar mempercepat langkahnya. Langkah bintang adalah metode tubuh khusus,
yang sangat misterius di bawah tenaga Suling. Menjelang fajar, Suling telah tiba di Ngarai Duri yang berjarak 500 mil dari kota Xuanwu. Di kedua sisi Ngarai Duri terdapat dinding gunung yang berduri dan tajam. Dinding gunung di sekitarnya sangat curam. Hanya Ngarai yang bisa melewati tempat ini. Ketika Suling baru saja memasuki Ngarai, dia mendengar kucing hitam di bahunya berteriak, "Suling, ada yang salah di sini." Hah! Suling tertegun dan hendak mundur dari Ngarai Duri, tetapi pada saat ini, 4 sosok tiba-tiba muncul di depan Suling. Ada 5 negara bagian Zhenwu, 3 negara bagian Zhenwu, dan 2 negara bagian Zhenwu dan 1. Kucing hitam itu mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, "Keempat orang ini bukan 4 orang sebelumnya." Suling menatap keempat orang di depan dan berkata dengan heran, "Aku tidak tahu di mana aku menyinggung keempat orang itu. Membiarkan keempat orang itu menghentikanku di sini." "Hehe, Suling, kamu adalah Suling." Pria di kepala itu adalah pria kuat di wilayah Zhenwu. Dia tinggi dan memiliki bahu dan punggung yang tebal. Saat ini, dia menatap Suling dengan dingin dan tertawa. "Saudaraku, jangan bicara omong kosong dengannya. Bunuh dia dengan cepat dan balaskan dendam saudara kelima. Selain itu, kudengar banyak orang menginginkan kepala anak ini." Seniman bela diri lain dengan 3 tingkat wilayah Zhenwu membuka mulutnya. "Balas dendam saudara kelima." Mendengar ucapan itu, Suling tercengang. Kapan dia membunuh 5 saudara muda dari orang-orang di depannya ini? Kepala suku itu setengah menyipitkan matanya dan sepertinya menyadari keraguan Suling. Dia segera berkata dengan suara yang kejam, "Sialan, sepertinya kamu tidak ingat hantu yang kamu bunuh dalam ujian Paviliun Jianwang. Apakah kamu 5 hantu kota Xuanwu?" Pada saat ini, Suling tiba-tiba menyadari bahwa keempat orang di depannya pastilah 4 bersaudara roh jahat. "Ya, aku akan membiarkanmu mati hari ini." Pemimpin itu, yang bernama hantu jahat, memiliki mata yang tajam. Dia menatap Suling dan meraung, "Suling, aku akan mencekik kepalamu." Untuk sesaat, ki misterius yang menakutkan meledak dari hantu jahat itu. Dia adalah yang terkuat dalam 5 aspek Zhenwu. Ketika dia bergerak, dia terkejut. Ki misterius yang luar biasa mengalir keluar, yang mengejutkan Suling dan bergegas kembali. Sementara Suling mundur, kucing hitam yang duduk di bahu Suling segera mengeong dan membunuhnya secara langsung. Mata kucing hitam itu tajam. Menghadapi telapak tangan hantu itu, dia mencengkeramnya dengan 1 cakar. Cakar kucing hitam itu sangat tajam. Dapat dikatakan bahwa itu memotong besi seperti lumpur. Itu bertabrakan dengan telapak tangan hantu itu, dan gas misterius itu meledak dengan ngeri. Boom! Ledakan itu terdengar. Roh jahat dan kucing hitam itu sama-sama terpengaruh oleh ki misterius dan dipaksa kembali pada saat yang sama. Namun, keterampilan kultivasi iblis jauh lebih rendah daripada kucing hitam, yang secara langsung menyebabkan cedera pada tubuh iblis, tetapi kucing hitam itu aman dan sehat. Kucing itu sangat kuat. Melihat kucing hitam dengan cahaya hitam di sekujur tubuhnya, tampilan iblis berubah drastis, dan fundus matanya segera menyeka beberapa helai kejutan. Itu adalah pertama kalinya dia melihat kucing peliharaan yang begitu kuat. Yang kedua, yang ketiga, mari kita lakukan bersama. Yang keempat, Suling telah memberikannya kepadamu, tidak masalah. Iblis berbalik dan melihat yang kedua dan ketiga. Saat ini, mereka bertiga bekerja sama untuk membunuh kucing hitam itu tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang paling tepat kakak, jangan khawatir. Orang ini hanya berada di level kelima dalam ranah seni bela diri Yuan. Aku juga, seniman bela diri level pertama dalam ranah seni bela diri sejati. Dengan orang ini, aku bisa menghancurkannya dengan 1 jari. Seniman bela diri yang disebut keempat itu memiliki bekas luka di wajahnya. Namanya adalah Negro. Saat itu, dia menatap Suling dengan dingin dan berkata dengan suara yang kejam, "Bajingan kecil sialan, kau akan mendapatkan hidupku." Untuk sesaat, Negro itu langsung menyerang. Jejak telapak tangannya dingin dan ganas. Dia datang ke tubuh Suling dengan sangat cepat, dan kemudian sebuah telapak tangan jatuh. Mata Suling tiba-tiba tenggelam. Kucing hitam itu sekarang dalam perjuangan yang keras. Dia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Melihat sidik jari yang diambil oleh Negro itu padanya, dia hampir tidak memikirkannya, jadi dia berteriak dan langsung mengeluarkan pedang Tianhuang untuk memotong Negro itu. Boom! Bilah pedang Suling tiba-tiba jatuh di telapak tangan Negro itu. Sebuah ledakan mengerikan tiba-tiba terdengar.
Di bawah pengaruh ledakan itu, Su Ling langsung terbang kembali. Namun, telapak tangan negro itu juga terasa sakit sekali. Dia segera menarik kembali telapak tangannya dan melihat. Ada bekas darah yang dalam di telapak tangannya. Jelas bahwa bilah pedang Su Ling telah memotong telapak tangannya dalam benturan tadi. Bagaimana ini mungkin? Mata negro itu penuh dengan keterkejutan dan keterkejutan. Anda tahu, dia adalah orang kuat di wilayah Zhenwu, dan orang di depannya hanyalah semut pengganggu di wilayah Yuanwu. Bagaimana dia bisa terluka? Su Ling, yang terkejut seperti terbang, meludahkan darah di mulutnya. Matanya dingin dan menatap negro itu. Saat ini, dia tahu betul bahwa jika pertempuran berlanjut, aku takut dia akan benar-benar mati di tangan negro itu. Memikirkan hal ini, pikiran Su Ling tenggelam dan berkata diam-diam, kamu hanya bisa mengandalkan kekuatan ilahi dari Ordo Suantian. Kalau tidak, sulit untuk membunuh orang di depanmu. Su Ling bangkit dari tanah. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, menatap negro itu dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu benar-benar kuat, tetapi sulit bagimu untuk membunuhku. Pada saat ini, kucing hitam yang terperangkap dalam pertempuran sengit itu juga berkata, Su Ling, cari kesempatan untuk melarikan diri. Kamu tidak peduli padaku. Baiklah. Mendengar ucapan itu, Su Ling mengangguk. Dia tahu bahwa bahkan jika dia tinggal di sini, dia hanya akan menyeret kucing hitam itu. Saat ini, satu-satunya cara untuk menyelesaikan dilema ini adalah agar Su Ling melarikan diri ke sini terlebih dahulu, dan kemudian kucing hitam itu melarikan diri dengan sendirinya. Dengan 5 kekuatan alam Zhenwu kucing hitam dan pengalaman ratusan pertempuran, tidak sulit untuk melarikan diri dari orang-orang di depan kita ini. Haha, mendengar percakapan Su Ling dengan kucing hitam itu, negro itu langsung mencibir, wajahnya tampak mengerikan, dan bekas luka di wajahnya tampak lebih mengerikan saat ini. Dia menyeringai beberapa kali. Tatapan matanya sangat dingin. Dia menatap Su Ling dan berkata dengan suara yang kejam, lari. Apakah kamu ingin lari dariku? Itu hanya mimpi orang bodoh. Hari ini, kamu akan mati juga. Su Ling dan negro itu saling memandang, tidak dapat menahan tawa dan berkata, kamu tidak pantas membunuhku. Bahasanya jatuh, dan Su Ling segera menyerang. Dia mengambil inisiatif untuk menyerang kali ini, yaitu, dia tidak memberi negro itu kesempatan untuk merespons. Dia melemparkan langkah bintang di kakinya, kecepatannya sangat cepat, dan dia datang ke negro itu dalam sekejap. Melihat Su Ling datang kepadanya, wajah negro itu memancarkan beberapa helai kejutan. Sangat cepat, negro itu terkejut. Hampir pada saat yang sama, Su Ling menyerah menggunakan pedang Tian Huang, mencubit cetakan tinju dan memukul negro itu dengan keras. Melihat cetakan tinju Su Ling, negro itu tertawa dan berkata dengan marah, kamu mencari kematianmu sendiri. Negro itu sangat percaya diri dengan cetakan tinjunya. Dia tidak memperdulikan semut-semut seperti Su Ling. Meskipun dia tidak tahu cara apa yang baru saja digunakan Su Ling untuk melawan telapak tangannya, dia yakin bahwa selama dia mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk membunuh Su Ling, itu akan mudah. Mati, wajah negro itu ganas dan tatapannya ganas. Dia juga mencubit tinjunya di tangan kanannya dan memukul Su Ling. Dia meraung keras di mulutnya. Su Ling menyipitkan matanya, tidak menghindar sama sekali, dan langsung meninju negro itu. Negro itu mengira dia bisa meninju tubuh Su Ling, tetapi yang mengejutkannya, segel tinju Su Ling langsung menembus tinjunya dan membuat lubang darah yang mengerikan di dadanya saat itu juga. Ini tidak mungkin. Mulut negro itu penuh dengan darah, ekspresinya gemetar, dan dia memiliki ekspresi yang tidak dapat dipercaya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia adalah seorang seniman bela diri top di alam seni bela diri yang sebenarnya, dan dipukul di dadanya oleh semut-semut tingkat 5 di alam seni bela diri Yuan. Dia tidak dapat menahan diri untuk menundukkan kepalanya dan melihat lubang darah di dadanya. Itu sangat menakutkan. Darah terus mengalir. Ki misterius di tubuhnya bocor keluar dan vitalitasnya terus mengalir. Haha, aku bilang kamu pasti orang yang mati. Su Ling mencibir dan membunuh negro itu sepenuhnya karena negro itu terlalu ceroboh, dan Su Ling menggunakan perintah Suantian. Dengan pukulan tadi, dia terus memegang Suantian Ling di telapak tangannya untuk menggunakan kekuatan Suantian Ling, harta karun bijak. Tidak sulit bagi Su Ling untuk membunuh negro itu dengan tinjunya dengan kekuatan perintah Suantian. Ketika negro itu terbunuh, iblis itu tiba-tiba mengubah wajahnya. Dia tampak ketakutan, terkejut,
dan bahkan terkejut, dia tidak dapat mempercayainya. Pada saat itu, perasaan di hatinya mirip dengan perasaan sebelum negro itu mati, tetapi itu tidak mungkin. Su Ling hanyalah seorang pendekar Wuzong di alam seni bela diri Yuan. Bagaimana dia bisa membunuh seorang pendekar berat di alam seni bela diri sejati dengan satu pukulan? Namun, Su Ling tidak memberi iblis dan yang lainnya waktu untuk berpikir. Setelah membunuh negro itu, dia dengan cepat menyerang dari belakang. Su Ling sangat cepat. Pada saat dia melarikan diri, sebuah bintang muncul di bawah kakinya. Jelas bahwa dia telah melakukan langkah bintang. Melihat Su Ling melarikan diri, hantu jahat itu segera bereaksi dengan mata yang ganas dan meraung, kejar. Kedua dan ketiga, kejar. Bajingan sialan, Su Ling harus mati hari ini. Harus mati. Pada saat ini, hantu jahat itu sangat marah. Matanya penuh dengan darah. Kebenciannya terhadap Su Ling tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Pada saat itu, dia ingin merobek kram Su Ling dan membuat Su Ling mati. Yang kedua dan ketiga saling memandang dan melihat bahwa yang keempat terbunuh. Mereka juga sangat marah dan langsung mengusir Su Ling. Ketika yang kedua dan ketiga diusir, hantu jahat itu menatap kucing hitam itu dengan ganas dan berbisik, "Sialan, kau akan mati hari ini." "Benarkah? Hehe, orang yang mati hanya kau, bukan kaisar." Kucing hitam itu langsung terkekeh. Baru saja ia kesulitan melawan ketiga orang itu, tetapi kali ini, hanya pria kasar dan gila di depannya yang bertarung satu lawan satu, dan mereka semua adalah 5 tingkat Zenwu. Kucing hitam itu yakin bahwa ia tidak akan pernah kalah. Dengan kata lain, kucing hitam itu yakin bahwa ia tidak akan kalah dari siapapun yang setingkat. Keyakinan ini berasal dari martabat Kaisar Iblis yang pernah mendominasi keluarga iblis. "Bicaralah dengan liar." Mata hantu jahat itu ganas dan ia menembak langsung. Ia secepat hantu. Jejak telapak tangannya yang sombong sangat kejam. Ia memotret kucing hitam itu. Kucing hitam itu mencibir. Tubuhnya seperti kucing dan gerakannya sangat luwes. Hampir mustahil bagi iblis untuk mengalahkannya dengan kecepatan tinggi. Benar saja, sebelum telapak tangan hantu jahat itu jatuh, kucing hitam itu telah menghindarinya. Telapak tangan hantu jahat itu jatuh di tanah berbatu. Dengarkan saja suara keras itu, tanah berbatu itu langsung retak dan pecah, dan gas misterius itu meledak. Kecepatan yang luar biasa. Melihat kucing hitam itu dengan mudah menghindari serangannya, hantu jahat itu terkejut dan beberapa warna mengejutkan melintas di matanya. Namun saat ini, situasi ini tidak dapat dipertimbangkan olehnya, karena saat menghindari serangannya, kucing hitam itu mencengkeram punggungnya dengan cakar yang tajam. Penampilan iblis itu sangat berubah dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Kemudian dia hanya mendengar suara, "Zila." Cakar kucing tajam kucing hitam itu jatuh tepat di punggung iblis itu. Luka berdarah muncul di punggung iblis itu dalam sekejap, yang sangat menakutkan. Ah, hantu jahat itu terluka parah dan seluruh tubuhnya jatuh. Saat ini, dia menyesal karena seharusnya dia tidak membiarkan yang kedua dan ketiga mengejar Su Ling tadi. "Kekuatan jiwamu, Kaisar telah mengambilnya." Melihat roh jahat yang tergeletak di tanah, kucing hitam itu mencibir dan langsung menunjukkan formula menelan jiwa. Roh jahat itu bahkan tidak tahu. Oleh karena itu, seluruh kekuatan jiwa orang itu dievakuasi, matanya tidak bertuhan, dan dia jatuh ke tanah dan mati bahkan tanpa memuntahkan darah dan air di mulutnya. Itu masih terlalu lemah. Kekuatan jiwa Kaisar terlalu kuat. Jika kamu ingin memulihkan sebagiannya, kamu harus menyerap banyak kekuatan jiwa. Kucing hitam itu tersenyum tak berdaya, mengumpulkan kecemerlangan di permukaan tubuhnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku tidak tahu apakah Su Ling sudah mati atau belum. Jika dia tidak mati, aku harus menyelamatkannya." Kemudian, kucing hitam itu berubah menjadi bayangan sisa dan mengejar Su Ling ke arah dia melarikan diri. Cahaya bintang mengalir di kaki Su Ling. Pada saat ini, ki misterius Su Ling terbakar dengan liar. Dia tidak berani berhenti sama sekali, karena dia berada tepat di belakangnya, diikuti oleh 2 seniman bela diri. Salah satunya adalah Zenwu 3 dan yang lainnya adalah Zenwu Yizong. Jika terjadi konflik, Su Ling pasti akan mati. Bahkan jika dia memiliki perintah Suantian, dia tidak bisa pergi hidup-hidup. Bagaimanapun, prajurit 3 di Zenwu jauh lebih baik darinya. Jika Su Ling mengambil perintah Suantian untuk menghadapi prajurit 3 di Zenwu, satu lagi di Zenwu akan menyerangnya secara diam-diam. Setelah berpikir dengan hati-hati,
Su Ling merasa lebih baik melarikan diri dalam situasi ini. Untungnya, Su Ling mempraktikkan metode tubuh langkah bintang dan tidak kehilangan kecepatan gerakannya kepada siapapun, kalau tidak, dia pasti sudah mati sekarang. Sialan, kedua orang ini mengejarku sejauh puluhan mil. Kalau terus seperti ini, aku juga akan dikejar mereka. Su Ling berkata dengan dingin, meskipun dia memiliki 4 pil misterius, konsentrasi pil misteriusnya tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang kuat di alam Zenwu. Menggunakan langkah bintang untuk melarikan diri akan menghabiskan banyak pil misterius. Sekarang setelah berlari sejauh puluhan mil, Su Ling merasa bahwa pil misterius di tubuhnya telah kehilangan pil misterius. Kakak ketiga, bocah itu, tidak akan bertahan lama. Kecepatannya agak lambat. Kakak kedua menatap dingin ke arah sosok Su Ling. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan apa yang digunakan Su Ling untuk memiliki kecepatan yang mengerikan sehingga dia tidak dapat mengejar 3 prajurit di wilayah Zenwu. Kakak kedua, bocah ini pasti telah mempraktikkan metode tubuh yang sangat mengerikan. Kita harus menanyakan metode tubuh ini setelah kita menangkap bocah ini nanti. Kakak ketiga adalah seorang prajurit di alam Zenwu. Dia juga sedikit lelah saat ini. Bagaimanapun, dia mengejar Su Ling sepanjang jalan dan tidak punya waktu untuk beristirahat. Tentu saja, anak ini harus ditutupi dengan harta karun, kalau tidak, dia tidak akan bisa membunuh anak keempat dengan 5 tingkat wilayah Yuanwu. Pada saat itu, putra kedua menatap Su Ling dengan dingin dan berkata dengan suara yang kejam. Anak kedua tahu bahwa anak keempat adalah orang kuat di wilayah Zenwu, dan kekuatan anak keempat sedikit lebih kuat daripada anak ketiga. Dalam hal ini, Su Ling secara paksa membunuh anak keempat dengan kekuatan 5 di wilayah Yuanwu. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya khawatir tidak ada yang akan mempercayainya sama sekali. Mata dan telinga Su Ling cerdas. Dia secara alami mendengar percakapan antara anak kedua dan ketiga di belakangnya. Hehe, jika kamu ingin menjarah harta karunku, kamu harus memiliki kemampuan. Su Ling mencibir. Anak kedua dan ketiga di belakang Su Ling tiba-tiba menjadi sangat marah setelah mendengar sarkasme Su Ling. Sialan, sialan. Berhentilah jika kamu punya benih. Yang ketiga berteriak, apakah kamu bodoh? Kakekmu, aku tidak akan berhenti. Jika kamu benar-benar mampu, datanglah dan kejar kakekmu. Su Ling tertawa dan berkata bahwa kata-katanya penuh dengan ejekan untuk yang kedua dan ketiga. Namun, tepat setelah Su Linggang mengejek yang kedua dan ketiga di belakangnya, sekelompok orang muncul tidak jauh di depan Su Ling. Di antara orang-orang itu, yang pertama adalah orang kuat di 7 aspek wilayah Zenwu, dan 3 lainnya juga merupakan 5 aspek wilayah Zenwu. Melihat penampilan keempat orang itu, Su Ling tiba-tiba mengubah penampilannya dan berkata, itu mereka. Hampir pada saat yang sama, 7 prajurit berat di wilayah Zenwu, bernama Xiyu, juga melihat keberadaan Su Ling. Itu orangnya. Mata Xiyu tampak suram dan berteriak, tangkap dia untukku. Dalam sekejap, 3 prajurit Wuzong di wilayah Zenwu yang mengikuti Xiyu langsung menyerbu Su Ling. Tatapan mata Su Ling tenggelam dan berhenti. Dalam situasi ini, ada pengejar di belakang dan rintangan di depan. Su Ling tidak punya tempat untuk melarikan diri. Selain itu, tidak peduli di depan atau di belakang, dia tidak bisa bertarung. Sialan Su Ling, apakah saudaraku Si Feng mati di tanganmu? Aku akan mengambil kram dan tulangmu, dan membiarkanmu membayar darahmu. Mata Xiyu merah dan meraung liar. Sebelumnya, Si Feng dikirim oleh Pangeran Agung untuk memburu Su Ling. Setidaknya Si Feng juga orang kuat di wilayah Zenwu. Wajar jika dia tidak akan menyembah Su Ling dalam hal apapun. Namun, tak lama kemudian, Xiyu mendapat kabar bahwa Si Feng telah dibunuh oleh Su Ling. Setelah mengetahui berita itu, Xiyu sangat marah sehingga dia bahkan mengatakan bahwa dia bersumpah untuk tidak membunuh Su Ling. Oleh karena itu, Xiyu mengajukan diri untuk mengejar Su Ling. Setelah beberapa pengejaran, Xiyu akhirnya bertemu Su Ling di sini. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Si Feng terbunuh. Dia sepenuhnya bersalah. Su Ling tidak rendah hati atau sombong, dan berteriak dingin. Aku ingin kau membayar dengan nyawamu. Mendengar kata-kata Su Ling, Xiyu menjadi lebih marah. Dia langsung menembak. Metode guntur segera ditampilkan dan mengenai dada Su Ling. 3 prajurit Wuzong di wilayah Zenwu, melihat bahwa Xiyu menembak dirinya sendiri, secara alami tidak berani bergerak lagi. Su Ling ditampar oleh Xiyu. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan.
Seluruh orang itu terkejut beberapa meter jauhnya, jatuh ke tanah dan menyemprotkan darah ke mulutnya. Anak kedua dan ketiga, yang telah mengejar Su Ling, tampak sangat senang ketika mereka melihat Su Ling jatuh dan terbang keluar. Mereka bergegas maju dan ingin menangkap Su Ling. Tetapi saat itu, Si Yu menghentikan mereka dan berkata dengan acuh tak acuh, "Apa yang ingin kamu lakukan?"